Main golf terakhir kapan, Div? 2000 tahun kemarin main di Bintaro tapi. Oh, di Bintaro, sektor 9, samping McD kan? Iya. Oh, iya. Terakhir main golf yang di Top Golf, Pak. Iya. Asik sih main golf ya. Pengen main golf sih. Pedal penasaran gua pedal. Iya. Lu pernah pedal, Div? Asal jangan pakai pop. Belum. Jangan pakai apa? Pop. Pedal pop, es krim. Tapi itu enak banget ya pedal pop. Es krim masih nomor 1 lah dia. Masih. Seleranya rasional banget. buat bukan anak bocil. Magnum, bukan anak Fish, gua fish. gitu ya. Oke, kita mulai. Oke. 3, 2, 1, action. Balik lagi di Top of the League, di mana kita bakal ngebahas berita terupdate seputar dunia sepak bola. Dan kita juga akan memberikan prediksi-prediksi menjelang match akhir pekan, di mana di 2 episode sebelumnya kita memberikan 2 prediksi akurat ya Pak ya. Pak Dika kemarin ngasih prediksi Persija Persib 2 sama. Yes. Padahal kemarin udah 2-0, Ya. tiba-tiba jadi 2 sama. Terus Akurasi. itu dia. Tapi sempet 2-1 dulu. James Madison. 2-1. Sempet 2-1 2 sama. 2 sama. Terus Ya. Juventus juga benar 1-0. Minggu lalunya kita benar Atletico lawan Madrid 1 sama. Itu jadi kalau ada yang mau butuh prediksi kita patut dipertimbangkan lah prediksi. Akurasi selalu akurat. Bener, akurasi A-nya akurat ya guys ya. Nah, Dan kita kemarin juga nonton Persija Persib di stadion, Mbak. Itu Ya. buat saya pengalaman pertama nonton Persija Persib langsung di Oke. stadion, dan gimana tuh rasanya? rasanya tensinya emang berasa sih, Pak. Rasa kalau di TV mungkin nonton ya pertandingannya aja, tapi kalau di stadion tuh feel dari fansnya berasa banget. Tapi kalau Pak Dika kan udah pernah nonton beberapa kali ya, Pak ya. Ya. Kalau khusus pertandingan kemarin atmosfernya gimana, Pak? Ya, ini memang partai yang penuh dengan gengsi kedua tim ini, kedua klub ini Persija Persib sepertinya mengesampingkan pertandingan-pertandingan lainnya di Liga 1 gitu kan, hanya untuk home and away mereka ini. Jadi memang mereka sebenarnya sudah sangat paham dengan karakternya, bagaimana akhirnya faktor dari sisi intensitas tinggi, agresivitasnya segala macam tuh juga menentukan gitu. Dan terbukti kemarin luar biasa sih gitu. Luar biasa. Maksudnya Persija juga di babak pertama mampu mencoba untuk memanfaatkan gairah stadion ya kan. Akhirnya tapi munculnya prediksi kemarin kita juga ngomongin tentang David da Silva juga akhirnya Ya, dia terbukti. menjadi pembeda banget di babak Betul, kedua. Berasa betul. banget dia masuk itu langsung lini belakang Persija itu berasa keteteran banget. Dan ini juga membuat Persib semakin nyaman di puncak. Gimana di peluang Persib untuk musim ini? Apakah hasil kemarin membuat mereka semakin dekat Ya, menjadi juara? tentu. Posisi Persib sebenarnya bisa dikatakan menguntungkan juga ya, karena dia away Ya. lawan Persija. Terus dia berhasil mencuri walaupun 1 poin, tapi itu benar-benar berharga. Dan untuk Persib ya seperti yang kita bilang kemarin, itu pertandingan yang sangat-sangat entertain ya, benar-benar menunjukkan kualitas dari segala sisi. Tapi dari Persib ini benar-benar poin yang berharga dan Ya. ya bisa memperdekat chance untuk menjadi juara. Menjadi back to back, karena tahun lalu Persib Betul, menjadi betul. juara, dan tahun ini sepertinya akan terjadi back to back kalau melihat dari klasemen. Satu lagi prediksi Pak Dika yang tepat, Juventus menang 1-0, dan salah satu pembahasan transfer kita, Kolo Muani menjadi pembeda juga. Dia bisa memberikan perbedaan di tim Juventus ini. Ada juga duel Thuram Brothers yang ini juga menjadi duel yang menarik ya antara kakak adik ini. Melihat pertandingan kemarin bagaimana Pak, Juventus lawan Inter ini? Juventus mampu melihat bahwa ada satu kesempatan. Sebenarnya mereka nggak bermain dominan, apalagi babak kedua. Kalau kita lihat juga Inter Milan juga berusaha sekuat tenaga mereka, tetapi memang
ya banyak ada beberapa hal yang faktor dari sisi luck juga. Tapi kalau kita lihat memang kemarin Juventus memang mempunyai bagaimana mereka bisa memperbaiki posisi, mencoba untuk mengamankan spot Champions League mereka untuk musim depan. Jadi ya memang itu adalah sebuah hal yang sangat positif buat Juve. Ini menjadi langkah mundur nih buat Inter Betul. Milan dan Napoli semakin nyaman juga di papan atas. Tapi peluang dari Inter sendiri masih bisa nggak dia mempertahankan gelar? Betul, dia ya seperti yang kemarin kita bahas, dia pasti ingin sama-sama back to back juga ya. Dia sama-sama ingin back to back juga. Tapi kalau misalkan kita sedikit bahas pembahasan kemarin kita mengenai transfer musim dingin, bahwa Kolomuani benar-benar menunjukkan kualitasnya. Asis dia sangat sangat baik ke Kisco kemarin. Nah, tapi untuk Inter ya pasti dia Inzaghi tidak mau diam di sini saja, atau hanya dengan pengalamannya dia kalah di sini, tentu dia akan terus berusaha untuk menjadi juara. Ya, menarik banget Serie A musim ini. Betul. Juventus top 4-nya ini juga ketat banget dan title race-nya seru banget. Jadi emang Serie A ini salah satu liga yang harus kita perhatiin terus sampai akhir musim. Oke, kita masuk ke review akhir pekan ini. Di Inggris ada Liverpool versus City. Ini match yang selalu menjadi big match beberapa tahun belakangan, terutama duel Pep sama Klopp. Tapi musim ini nuansanya beda. Liverpool sendirian di atas, City lagi struggle untuk lolos ke top 4. Kita juga udah bahas transfernya City di episode kemarin. Kalau ngeliat lu ngeliat peluang City, Div, ngelawan Liverpool yang lagi superior gimana? Ya, ini untuk City sebenarnya bisa menjadi awal kebangkitan lagi, karena Omar Marmoush kemarin mencetak hat-trick lawan Newcastle. Dia sudah menunjukkan kualitasnya. Dia berkata more to come. Dia sudah menemukan adaptasinya, sudah menemukan bagaimana how to play Manchester City, dan mungkin ini akan menjadi pertandingan yang seperti kita pernah bahas, akan selalu menjadi pertandingan yang entertain, yang selalu menjadi pertandingan yang menarik. Jadi ya mungkin City akan memberikan tontonan yang sangat menarik, walaupun klasemen dia ya di bawah Liverpool yang masih bilang lumayan jauh ya. Tapi kalau misalnya Liverpool bisa menang, Pak, di pertandingan ini, apakah itu menjadikan mereka udah hampir pasti juara, atau tetap harus lihat dari game by game-nya? Kansnya tentu saja memang masih sangat besar buat Liverpool, karena mereka udah leading cukup lumayan sekarang dengan perolehan angkanya. Tetapi kalau kita lihat Liverpool datang ke Etihad itu selalu penuh dengan kesulitan. Jadi sejak 2015 mereka terakhir menang, dan setelah itu di Liga, di Premier League menjadikan sebuah misteri yang belum terpecahkan juga untuk dari sisi hampir boleh dikatakan hampir 10 tahun berarti sekarang. Jadi memang tim yang dihadapi oleh Arne Slot ini bukan Pep Guardiola yang dulu gitu, tetapi tetap aja mereka kemarin tadi Nadif katakan Marmoush sudah mencetak hat-trick, berarti mendapatkan sebuah label bahwa dia adalah pemain yang sudah di-approve untuk bisa bermain di Premier League. Terus kemudian pengganti Rodri juga sudah hadir Nico Gonzalez. Jadi memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah untuk Liverpool, apalagi Liverpool kelihatan sekali mereka grogi. Karena kemarin kita lawan Wolves hanya menang 2-1, tapi kualitas pertandingannya agak sedikit mengkhawatirkan. Ugly win. Dan yang muncul malah pemain player of the match-nya malah Wataru Endo, karena baru dimainkan di menit-menit akhir. Dia yang mampu mencoba untuk membantu pertahanan. Jadi sebuah partai yang sulit buat Liverpool, tetap saja yang dihadapi adalah Man City, dan bermain di kandang itu ibaratnya sebuah misteri yang benar-benar Arne Slot juga sangat ingin, apalagi Slot sendiri masih terbebani gagalnya meraih angka 3 ketika melawan Everton kemarin. Jadi masih jengkel banget tuh kayaknya si Slot nih. Dan kemarin juga lawan Wolves kan tadi ugly win, tapi biasanya justru tim-tim juara nih mereka selalu bisa nemuin cara. Mereka nggak main bagus, tapi kayak contohnya Liverpool minggu lalu, bahkan kalau nggak salah nggak ada shot on target babak kedua, tapi mereka bisa menang. Dan menurut gue itu tanda-tanda tim juara tuh kayak gitu, Pak. They can find a way to win the game. Dan juga City sempat kalah sama Arsenal 5-1. Itu kan di kandang Arsenal ya. Bisa nggak terjadi pembantaian sebesar itu? Kalau pembantaian sih enggak, tapi yang jelas ada lumayan banyak gol di pertandingan ini. Saya ngerasa bahwa
sebenarnya idealnya memang partai ini seri, tetapi ada hal kemungkinan kalau misalnya kelengahan dari back Liverpool malah sebenarnya City untuk bisa mendapatkan poin 3. Tetapi saya tetap prediksi bahwa 3-2 untuk Liverpool. Prediksi 3-2 udah untuk Liverpool. Udah masuk prediksinya. Lu dong, kasih dong prediksinya dong. 3-2 ya. Kalau aku ya seperti yang tadi lu katakan Emir, kalau misalkan tim calon-calon juara dia selalu menemukan sesuatu ya untuk menjadi pemenang di pertandingan itu ya. Walaupun Manchester City sudah menemukan komposisinya yang sangat enak untuk ditonton seperti kemarin lawan Newcastle, tapi kali ini prediksiku 2-1 untuk Liverpool. 2-1 Liverpool, 3-2. 3-2 untuk Liverpool. Oke, kita catat ya. Itu prediksi dan ini menarik juga. Battle of Egypt kan Marmus. Lo berapa, Mir? Oh, prediksi gue ya. Tipis aja. Jangan karena enak. 1-0 Liverpool. 1-0 Liverpool. Mau salah penalti atau dari corner Van Dijk, pokoknya kayak 1-0 Liverpool. Menarik juga ngelihat duel Salah sama Marmus karena ini Salah di labelinnya King of Egypt, Marmus Prince of Egypt. Nah, ini kita lihat siapa yang bakal menguasai Egypt di akhir pekan ini. Oke, kita ke Spanyol, ada Las Palmas lawan Barcelona. Ini sekarang Barcelona di peringkat pertama. Pak Dika juga sempat prediksi Barcelona bisa bounce back jadi juara di musim ini. Peluang di pertandingan ini gimana Pak Barcelona? Apakah mereka bisa kembali raih 3 poin? Karena ini slip dikit mereka bisa turun dari peringkat pertama. Ini Las Palmas sekarang peringkat 17, terus kemudian Barcelona performnya bagus. November, Desember adalah bulan yang sulit buat mereka. Mereka bisa bounce back lagi. Sekarang akhirnya dalam 3 kemenangan berturut-turut terakhir, dan boleh dikatakan ini adalah sebuah partai yang ideal untuk Barcelona mengamankan poin, apalagi bisa menggelontorkan mungkin lebih dari 3-4 gol. Tetapi Las Palmas mengejutkan juga di pertandingan pertama mereka, ya kan, ketika di kandang Barcelona malah mereka menang 2-1. Jadi tetap saja kalau kita lihat kunci dari pemain-pemain dari tim Barcelona ini sekarang sebenarnya pemain-pemain mudanya. Benar. Dan tinggal dari senior memberikan mentor, terutama seperti Lewandowski yang akhirnya juga sekarang udah mulai subur ya, walaupun banyak cetak gol dari penalti. Tapi Rafinha benar. Salah satu key factor juga. Dan Rafinha ternyata kapten di Barcelona itu. Gue baru sadar juga ternyata dia kaptennya selama ini di Barcelona. Tukeran sama siapa? Back dari Araujo. Dan Araujo juga kemungkinan besar juga mungkin start dari cadangan karena dia masih habis dari cedera, ya kan? Ya kita lihat nanti ini ya. Kalau lu satu pemain muda selain Lamine Yamal ya, Div, di Barcelona yang lu suka siapa? Oh, Pedri dan Gavi tuh dia udah mulai sepaket lagi nih. Dia udah mulai sepaket lagi. Kemarin dia menang tipis 1-0 Barcelona. Jadi kalau buat Barcelona sih mungkin lawan Las Palmas akan easy win dengan memainkan beberapa pemain muda yang sudah mulai ya Rafinha juga masih muda ya. Rafinha 26. Dan ini Kubarsi pemain muda juga extend lagi sampai 2029. Jadi emang Barcelona nih invest banget di pemain-pemain muda dan emang menarik banget ngelihat komposisi pemain Barcelona musim ini, dan apalagi di title race lawan Madrid yang isinya udah pemain-pemain bintang semua. Atletico juga kemarin belanja banyak, belinya pemain bintang semua. Jadi menarik banget untuk melihat peluang Barcelona menjadi juara musim ini. Oh ya, prediksinya dong. Ayo Dev. 2-0 Barcelona. Pak Dika 4-0 Barcelona. Nanti ditamarin. Padahal kemarin tuh Barcelona tuh waktu match ke-21 tuh dia masih 7 poin dari Real Madrid. Bener, tapi sekarang dia udah peringkat 1 ya. Jadi emang La Liga ini lagi gokil-gokilnya sih. Betul. Oke, kita ke Jerman. Ada pemuncak klasemen Bayern Munchen lawan Frankfurt. Nah, ini di pertandingan pertama nih berakhir 3-3. Dan sekarang Bayern masih ada di puncak. Walaupun Leverkusen masih mencoba ngikutin, tapi kita udah prediksi juga sepertinya akhir musim masih akan menjadi juara. Setuju? Masih menjadi juara? Betul. Dan di pertandingan ini ngelihatnya apakah bakal easy win untuk Munchen atau Frankfurt bisa memberi kejutan, Div?
Kalau Frankfurt itu dia klasemennya sekarang ketiga apa Iya, keempat ya? ketiga. Dia Iya, ketiga. betul, Jadi dia ketiga. sama-sama dan terus dia kemarin juga baru menang. Di situ ada pemain Kan Uzun, pemain Turki juga lagi perform juga. Cuman kalau kita melihat dari Bayern Munchen ya, kita berharap bahwa Harry Kane mengangkat trofi Iya, tetap ya. gua ngarep sih Harry Iya, Kane bisa angkat jadi kalau trofi. misalkan pertandingan besok nanti ya mungkin ya prediksi dari gue Bayern Munchen yang akan perform dan memenangkan pertandingan. Angkanya dong, kasih Angkanya? prediksi angkanya dong. Oke. 2-0. 2-0 2-0. Munchen. Munchen bakal easy win nggak Pak lawan Frankfurt? Tidak, karena kita lihat walaupun udah ditinggal Marmus, Ya. Frankfurt sendiri sekarang masih menjelma menjadi tim muda yang boleh dikatakan mereka punya energi berlebih. Mereka sistemnya adalah modelnya high pressing. Mereka punya kesempatan untuk mengambil kesempatan mencuri angka juga dari FC Bayern. Tapi kalau kita lihat memang kematangan FC Bayern sendiri, kalau kita lihat apalagi mereka sudah agak lega ya lolos dari babak Champions League. Mereka bisa mengalahkan menit-menit akhir di Celtic melalui gol clumsy goal ya dari Alphonso Davies. Nah, kalau kita lihat di pertandingan ini sebenarnya mungkin Munchen mungkin akan kehilangan angka. Oke. Saya melihatnya adalah seri di sini karena sistem organisasi timnya Frankfurt sangat terstruktur sekali dan mereka bisa disiplin untuk mencoba mencuri angka dari FC Bayern. Ya, Satu Frankfurt sama. Satu sama. Emang Frankfurt emang apalagi pas ada Omar Marmus emang lagi performnya dan kita akan lihat nih tanpa Marmus bisa nggak tim ini step up lawan Bayern Munchen. Dan gue masih berharap Bayern Munchen juara untuk Harry Kane. Ya kalau nggak salah sebenarnya Marmus tuh di Bundesliga masih ada jajaran top score, dia golnya masih. Iya, dia salah satu top score. Jadi emang menarik juga nih Bundesliga. Oke, kita ke Serie A. Ini kita bahas tim yang jersinya lagi dipakai sama Pak Dika. Venezia. Emang mungkin Venezia secara klasemen peringkat bawah, tapi ada kapten kita di timnas, ada Jay Itzes. Dia tiap minggu main reguler. Lawannya Lukaku, Vlahovic, semua striker top dia udah dijagain sama dia. Walaupun emang secara klasemen di bawah, tapi kan dia main reguler nih. Dan ada rumor juga dilirik Juventus dan tim-tim lain. Kira-kira musim depan ada nggak Pak untuk peluang Itzes main di klub yang lebih besar? Pindah. Kalau menurut saya prediksinya pindah untuk J karena kita lihat juga Venezia struggling mungkin untuk bisa membentuk kekuatan tersendiri dan bertahan di Serie A sangat berat kansnya mungkin walaupun mereka masih terus untuk bersemangat tetapi yang lawan yang masih sisa dihadapi masih mereka harus berhadapan dengan Napoli, masih berhadapan dengan Milan kalau saya nggak salah. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin membuat J sendiri sekarang itu mungkin ini adalah ibarat showcase buat dia ya kan karena dan benefit yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia karena sudah berhadapan dengan striker-striker top dan ini membuat J sendiri mungkin saya rasa akan tetap di Serie A tapi kita lihat nanti klubnya yang kita berharap adalah big club ya yang DNA udah Champions League dan berharap bisa main di Champions League juga. Karena emang Itzes nih emang beneran main tiap minggu jadi dia bisa menunjukkan skillnya emang pasti bakal dilirik apa ya. BTW ini jersey yang ya yang dan satu hal lagi adalah kembali lagi klub-klub tersebut pasti akan melihat bahwa market Indonesia sangat luar biasa ya kan. Ya itu adalah strategi yang sangat penting untuk bisa ngambil J. Iya, market tapi kalau ngelihat J sih gue ngelihatnya juga dia punya kualitas lah di sangat. Jadi selain bisa manfaatin marketingnya emang bisa dimainkan tiap minggunya. Nah, lu kan sebagai mantan pemain bola nih, Div. Misalnya lu tiap minggu lawannya pemain-pemain top. Nah itu bakal menaikkan level lu secara kualitas gak? Mungkin untuk dibawa ke timnas itu bakal ngaruh gak? Oh tentu apalagi Jay ini benar-benar menjadi andalan dari klubnya Venezia di mana dia juga beberapa kali menjadi kapten ya. Benar, jadi kapten juga. Menjadi kapten. Jadi Jay ini benar-benar bisa menunjukkan kualitasnya walaupun dia berhadapan dengan beberapa pemain striker ya top dunia seperti Lukaku dan lainnya. Tapi dia tetap menunjukkan kualitasnya ya walaupun pada akhirnya timnya mengalami kekalahan. Tapi ketika kita melihat
tim-tim yang bisa dikatakan juru kunci, kadang dia mempunyai pemain-pemain yang terus menunjukkan kualitasnya. Dia terus konsisten menunjukkan kualitasnya. Mungkin ada kiper di tim juru kunci yang selalu kebobolan, tapi dia selalu menunjukkan kualitasnya. Sama seperti Jay, dia pemain belakang yang kalau misalkan kita lihat kok kalah berarti pertahanannya kurang, enggak juga gitu. Dia tetap menunjukkan kualitasnya. Dan bahkan bukan hanya Juventus, Bologna juga sempat ada media yang berkata bahwa dia mungkin akan ke Bologna. Jadi untuk Jay ini akan menaikkan kualitas dia, dan kalau misalkan kita lihat dari sisi timnas, semoga ini juga bisa jadi seperti ya dia membawa experience ke teman-teman yang lain. Ya walaupun kita juga mempunyai Jordi Amat yang penuh dengan pengalamannya, tapi Jay Ijes yang masih muda, penuh banyak pengalaman, bertemu dengan pemain-pemain top, itu bisa menaikkan kualitas timnas juga. Iya, dan gue juga berharap semoga Jay bisa pindah ke klub yang lebih besar musim ini, walaupun gue juga pengennya Venezia sebenarnya bisa stay sih, karena Venezia ini menarik dari sisi jersinya. Lifestyle-nya keren banget. Jadi kalau dia masih di Serie A itu bakal keren banget sih. Oke, next kita bakal ngebahas ya ada yang punya stadion baru nih. Everton punya stadion baru. Setelah udah lama banget di Goodison Park, akhirnya dia punya stadion baru. Ini juga stadionnya kapasitasnya lebih besar dan masih juga di area Liverpool ya Pak ya ini. Nah Pak Dika kan pernah ke Liverpool nih Pak. Pernah ke Goodison Park nggak Pak dulu? Pernah, saya pernah nonton di Goodison Park dan ya stadion klasik. Buat di Premier League sendiri, khas Inggris banget, dan ya punya stadion seperti ini ibarat mimpi ya buat klub-klub besar lainnya juga di Premier League, terutama Liverpool juga yang sebenarnya bermimpi untuk punya stadion baru, tapi akhirnya kan direnovasi mereka memilih. Ya semoga menjadi sebuah keberuntungan untuk Everton, meskipun pasti akan sulit sendiri ya, maksudnya untuk bagaimana untuk memenuhkan stadion ini, karena boleh dikatakan untuk mencoba mendapatkan okupansi yang stabil tentunya dengan prestasi yang baik juga. Nah itu yang agak kesulitan untuk Everton beberapa tahun musim belakangan kan selalu bertengger di posisi tengah ke bawah ya. Jadi ini semacam fresh start untuk Everton ya, betul, karena di beberapa tahun belakangan kita tahu struggle, dan semoga mungkin dengan pindah ke stadion baru ini bisa ya membuat Everton bersaing di papan yang lebih tinggi. Ini lokasinya premium sekali di City Center. Jadi Liverpool itu kalau kita tahu kan kota pelabuhan, terus mereka yang sungai tersebut adalah yang disebut adalah Merseyside River, terus kemudian dari sisi stadion ini memang berada di posisi yang benar-benar di kota gitu. Jadi beda sama tetangganya Anfield, Goodison Park. Ini adalah sebuah kado yang luar biasa sih sebenarnya dari kota Liverpool untuk Everton. Jadi mungkin wali kotanya Liverpool mungkin saat ini mungkin fansnya Everton. Jadi mungkin atau saat itu yang meng-approve ya gitu. Jadi luar biasa sih, keren banget modelnya, keren. Modern sekali gitu ya. Modern banget. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sosial medianya dari Everton Stadium tuh, kalau misalnya kita lihat tuh banyak fans dari bukan dari fans Everton, tapi kayak Arsenal, Liverpool, banyak yang komentar kayak it's incredible stadium. I'm a fan of Arsenal by the way, yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak pujian-pujian dari warga Inggris penuhnya gitu terhadap stadion yang keren ini. Kemarin ada satu friendly match beberapa hari yang lalu sih sebenarnya. Yang undernya ya Everton. Terus kemudian mereka kumpulkan ada beberapa pemain-pemain yang main di sini, anak-anak muda, terus yang cetak gol dia beri sign 6. Jadi pencetak gol pertama di stadion ini adalah fans Liverpool. Jadi dia ditandain dulu sama fans Liverpool. 6 itu artinya adalah 6 kali juara Eropa. 6 kali juara Eropa. Stadion yang paling bagus yang pernah Pak Dika visit apa Pak di Inggris? Emirates oke. Saya melihat bahwa Emirates adalah salah satu stadion yang boleh dikatakan benchmark untuk stadion-stadion modern, dan sebenarnya nggak beda jauh sih sebenarnya sama Jakarta International Stadium ya, dengan kondisi yang memang megahnya, mewahnya gitu. Tapi memang dari sisi masalah infrastrukturnya pun juga sangat sempit sebenarnya di Emirates untuk Arsenal tersebut gitu. Jadi salah satu stadion yang termegah di Eropa lah untuk Emirates Stadium ya. Dan kita masih ngomongin stadion nih, di Spanyol itu ada campaign
La Liga versus Hate. Nah, jadi inti dari campaign ini penonton atau siapapun dapat langsung melaporkan bila ada kekerasan dan ujaran kebencian yang ada di stadion. Nah, ini kan positif banget ya. Untuk gerakan ini positif banget. Kalau diterapkan di Indonesia, Div, ini bisa nggak diterapkan di Indonesia? Wah, tentu harus bisa ya, karena ya ini juga mengantisipasi orang-orang untuk selalu bijak dalam berkata, selalu bijak dalam melakukan tindakan. Jadi dia selalu berpikir bahwa apa yang dia lakukan tuh apa Ada konsekuensinya. konsekuensinya apa Heeh. gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya kalau misalnya kita diterapkan dan di Indonesia, dan semoga SDM Indonesia juga mengerti akan hal ini, tertarik akan hal ini, ingin melakukan seperti hal ini, ya ini merupakan inovasi yang besar untuk sepak bola Indonesia. Ya, dan ini juga semoga bisa diterapkan ya Pak ya di Indonesia, karena ya kita juga udah mulai step up di beberapa aspek. Semoga hal-hal campaign kecil seperti ini bisa diterapkan di Indonesia juga. Ya. Oke, selain stadion di Indonesia ada tim yang baru promosi, PSIM Yogyakarta. Tapi sebelum kita bahas, ada video dari fans lokal dari PSIM Yogyakarta. Ya, pertama alhamdulillah ya, akhirnya penantian panjang ini berujung manis. Sudah entah 17, 18, 19 atau 20 tahun kita pun sampai tidak ingat menghitungnya. PSIM sudah terlalu lama di Liga 2 dengan KTP abadinya. Alhamdulillah kemarin menuntaskan laga melawan PSPS dan menyegel tiket promosi langsung ke divisi utama atau Liga 1 begitu. Ya tentunya buat warga Jogja ini sebuah anugerah gitu. Ketika hujan deras mengguyur Jogja sejak pagi, ternyata Jogja menjadi gumbrega, menjadi membara gitu dengan kemenangan PSIM. Bahwa PSIM ini tidak hanya sekedar warisan dari bapak, tapi warisannya Simbah itu dari kecil kan sudah cinta pertama kita sepak bola itu PSIM sebelum klub-klub luar negeri gitu. Dari kecil hingga sekarang beranak 2, beranak 3 gitu, kita masih mencintai PSIM. Cinta kita sudah habis di PSIM. Bila cinta sudah habis mengharu biru, maka yang tersisa hingga hanyalah kesetiaan gitu. Jadi terima kasih kepada Coach Irwan, juga Coach Seto, juga manajemen, juga pemain sudah mengantarkan mimpi kita ya menuju Liga 1, dan semoga tidak hanya sekedar lewat tetapi juga bertahan selamanya, karena sesungguhnya PSIM tidak pernah degradasi ya. 2006 kita mengundurkan diri karena gempa yang meluluh lantaran Jogja, bahwa ada yang lebih penting daripada kemanusiaan, yaitu ada yang lebih penting dari sepak bola yaitu kemanusiaan, hingga akhirnya PSIM mengundurkan diri. Lalu 2007 kita diturunkan oleh regulasi. Sebenarnya PSIM tidak pernah degradasi, tapi ya akhirnya kita kembali lagi ke habitatnya sebagai pendiri utama PSSI di Liga 1. Ya alhamdulillah alamin. Selamat kepada PSIM, selamat kepada warga Jogja, selamat kepada saya pribadi juga yang sudah setia mendukung PSIM gitu. Ya kalau mau cari suami yang setia ya carilah para pendukung PSIM gitu ya, berarti begitu. Kita bisa ngebayangin ya suara yang dari dalam hati dari teman kita, Mas Nanang. Mas Nana, Seorang respect punggawa Mas Nanang. Markiver, FC. komunitas fan football yang sudah bermain-main bola di hampir semua stadion juga di Indonesia, main di KL, main di Thailand, dan jadi sekarang saatnya mungkin fokusnya sekarang Mas Nanang musim depan berkunjung ke kandangnya PSIM terus, main di Mandala Krida ya kan, untuk mendukung gitu. Jadi luar biasa sih. Luar biasa di sosmed Jogja juga macet banget kemarin. Ya. Ini perayaan besar ya, 18 tahun gak pernah naik kasta. Ya 17 tahun gak pernah naik kasta. Dan ini mereka nih punya fanbase yang kuat banget. Ngeliat video Mas Nanang tadi juga kerasa banget pride-nya sebagai warga asli Jogja. Ngelihat Liga 1 yang ya musim ini supporternya lagi sepi, dan mereka bakal promosi ke Liga 1 musim depan. Ini bakal meramaikan ya supporternya Liga pasti. 1 ya pastinya musim depan ya. Lu pernah main di PSIM? Ya kalau main di klub PSIM belum pernah, tapi main di Stadion Mandala Krida udah pernah beberapa kali. Nah, lu ngelihat atmosfer fansnya PSIM nih gimana, Div? Wah, tentu waktu itu gue lagi main untuk membela tim pelajar Kota Bandung. Saat itu
akan melawan tim pelajar dari kota Jogja. Walaupun kota Jogja, tapi kan fanbase-nya tetap aja orang-orang PSIM sebenarnya. Benar, Karena orang kan Jogja asli. kalau kita ngomongin Jogja, kota Jogja itu PSIM, tapi kalau Kabupaten Sleman itu baru PSS. Jadi itu adalah berbeda gitu. Kalau misalkan waktu itu kita main di Mandala Krida itu penonton full dan saat itu tertib, bagus. Tertib ya? Gitu. Ya, dan ini semoga menjadi aura positif Betul. untuk Liga 1. Dan kemarin tuh waktu lawan PSPS Pekanbaru tuh hampir satu stadion full yang bawahnya itu. Dan benar-benar menunjukkan ya mereka kualitas penonton yang sangat baik. Atau Jogja rata-rata fansnya ini supporternya mereka sangat sportif, mereka sangat karena kalau belum dilihat sportif kemarin perayaan ada juga terlihat bendera dari PSS Sleman untuk memberikan dukungan ya kan. Jadi kalau kita lihat dan atraktif sekali, kreatif sekali. Jadi moga-moga ini adalah sebuah hal yang sangat positif untuk sepak bola Indonesia. Jadi berharap Liga 1 musim depan juga lebih menarik, penuh dengan perdamaian yang paling penting. Benar. Apalagi kalau PSS masih stay di Liga 1, Derby Jogja di Liga 1 keren banget sih. Jadi gue sih excited banget ngeliat PSIM musim depan dengan supporter-supporternya. PSIM akan melawan Bayangkara di final nih, final Liga 2. Prediksinya dari Nadif lah. Lu kan pernah main di Jogja. Prediksinya? Prediksi untuk PSIM menang 2-0 dan menjadi juara Liga. Pencetak gol Rafael 2 itu yang asingnya ya. Pemain asing yang lagi benar-benar naik. Dia kemarin waktu pas pertandingan melawan waktu lawan PSPS, penaltinya dicop. Gitu doang. Benar-benar menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa dia. Kalau dari Badika? Bayangkara 2-1. Oh ya, Bayangkara by the way pemainnya juga kualitasnya Liga 1 semua, Spaso dan lain-lain. Berarti Bayangkara yang jadi juara Liga 2. Oke, itu mengakhiri segmen pembahasan kita ya. Dan kita akan masuk di segmen pro kontra, di mana gue bakal ngasih pendapat. Padika dan Nadif bisa pro, bisa kontra. Oke, ini pendapat pertama masih nyambung di pembahasan kita sebelumnya. Dari Padika dulu nih. Larangan away supporter harus dihapus musim depan di Liga 1. Setuju nggak, Pak? Kalau dari sisi hati berkatanya sih sebenarnya harusnya sudah dicabut harusnya, tetapi melihat dari beberapa aksi tindakan beberapa pertandingan di musim ini sepertinya belum siap. Kalau dari sisi semuanya harus masih sama saja maksudnya mereka harus bikin campaign, mereka harus bikin pekerjaan detail-detail ke supporter juga ingin menyuarakan juga langsung dengan hal yang positif ke manajemennya gitu. Tapi memang hal-hal yang ini yang membuat semoga stadion bisa kembali lagi bergairah. Yang paling utama itu. Jadi saya melihatnya untuk lihat dari sisi masalah iya atau tidaknya, lihat dari semua kesiapan dari semuanya, dari semua operator dan juga klub-klub. Atau mungkin bisa dilihat dari mungkin tensi pertandingan ya Pak ya. Betul. Mungkin, jika memang pertandingannya bukan yang high risk mungkin bisa dicoba. Tapi memang jika masih belum ya udah sabar-sabar dulu aja buat fans away. Kalau lu setuju nggak, Div? Ya betul, tadi seperti Pak Dika katakan, ya kita kalau misalkan lihat dari dari hati kita sendiri itu ingin dihapus ya, karena kalau misalkan jujur waktu jadi pemain kita main away terus ditonton sama pemain sama fans yang datang jauh-jauh, itu luar biasa senangnya luar biasa. Dan kalau misalkan kita lihat dari kualitas penonton itu lebih penuh, lebih full dan lebih lebih pasti semangat betul, semangatnya menggelora. Nah tapi itu bisa kita laksanakan ketika ada kerjasama dua belah pihak yang sama-sama ingin memajukan sepak bola Indonesia. Jadi untuk supporter, SDM dari Indonesia sendiri itu harus benar-benar memberikan kepercayaan penuh ke PSSI, pemerintah, polisi, tentara dan lain sebagainya, stakeholder. Kalau misalkan dia itu adalah penonton yang patuh, penonton yang datang, menonton, menyaksikan, enjoy, pulang dengan selamat. Betul. Gitu. Dan ya semoga larangan ini bisa ditinjau ulang dan memberikan hasil yang terbaik di musim depan. Oke, next Liverpool akan pincang jika Mo Salah, Van Dijk, Trent Alexander-Arnold cabut di akhir musim. Nah, lu gimana, Div? Setuju nggak?
buat next season dan kedepannya kalau 3 pemain kunci ini cabut? Kalau menurut Berat nggak? gua, kalau Van Dijk yang cabut mungkin pincang. Kalau Oke. menurut gua ya. Tapi kalau 2 ini Kalau cabut, misalkan Van 2 Dijk itu, stay aman. iya, Van Dijk stay itu aman. Oke. Tapi kalau Van Dijk yang cabut itu mungkin akan agak pincang. Oke, berarti kuncinya di Van Dijk ya. Kalau dari Pak Dika, setuju Pak 3 Iya. pemain kunci ini cabut akan struggle? Dari sisi pendapatnya Nadif adalah spot on juga ya, kalau boleh dikatakan memang dan hampir boleh dikatakan saya melihatnya Van Dijk akan stay memang, terus kemudian juga Salah sepertinya mungkin, dan juga Trent Alexander-Arnold. Ini Liverpool harus melakukan nego terakhir, final decision. Tapi saya melihat juga penggantinya kalau dari sisi Trent Alexander-Arnold, Conor Bradley juga sudah cukup matang, jadi nggak akan terlihat pincang. Mo Salah sendiri memang sebenarnya karena aliran bolanya semua ke Mo Salah. Iya. Penalti juga diambil oleh Salah, jadi terlihat memang prestasi dari dia, golnya sangat tinggi, tetapi memang harus ada pengganti yang signifikan. Jadi kalau boleh dikatakan pincang, saya rasa tidak, karena saya yakin Liverpool meskipun mereka bekerja sangat efisien gitu ya untuk dalam melakukan transfer, tapi saya rasa akan ada pengganti yang sepadan sih untuk Trent Alexander-Arnold dan juga Mo Salah. Iya. Karena ngelihat Salah nih secara umur udah Ya. mulai masukin usia tua juga. Jadi emang mungkin mumpung masih pas lah mungkin untuk dilepas ya. Jadi ya we'll see Liverpool akan memperpanjang 3 pemain ini atau tidak. Oke. Next, nah ini Nadif kan lu sebagai mantan pemain bola, lu pernah terlibat di adu penalti atau lagi penalti lah pas pertandingan. Nah ini wasit legend Pierluigi Collina mengusulkan perubahan aturan penalti. Jadi kalau pemain nendang, kalau misal di tepi skipper nggak ada rebound. Nah itu lu setuju nggak? Di normal time ya. Di normal time. Jujur gak setuju karena beberapa kali penalti ketahan terus aku rebound gol. Oke. Jadi kalau misalkan terus kalau lihat dari sisi fans penonton tuh itu bisa naik dan turunin emosi penonton ketika ditahan tiba-tiba gol menjerit semuanya. Jadi kalau misalkan dari gua sih kayaknya enggak setuju ya. Oke, ini kan tadi ngomongin sisi fairness, emang kiper sekarang harus digaris, Pak. Ini juga mungkin salah satu alasan kenapa ini diajukan. Jadi setuju nggak Pak? Untuk dari sisi fairness mungkin. Ya mungkin dari sisi memang semua itu kiper memang yang paling akhir ya kalau boleh dikatakan untuk dikasih keadilan gitu ya. Apapun bentuknya bola dibuat seteknologi mungkin untuk bisa mencetak gol gitu ya. Tetapi semuanya peraturan-peraturan tersebut memang kelihatannya kiper yang paling rugi ini sebenarnya. Mungkin Collina melihat dari sisi itu. Kalau menurut saya rubah aja sistem penaltinya kayak model MLS tuh lebih menarik sebenarnya. Oke. Ya kan? Jadi kalau boleh dikatakan hal seperti itu, jadi memang ada konsekuensi bahwa itu sepertinya bukan bola mati gitu. Jadi memang permainan masih hidup dua-duanya. Hal-hal yang seperti itu kalau mau teknologi atau enggak revolusi yang panjang langsung signifikan. Tapi kalau rebound enggak lah, itu part of the game ya. Game dan kiper kasihan juga nanti kalau misalnya dari sisi dia mau double save kan misalnya jadi kan hal-hal itu kan siapa tahu jagonya memang banyak gitu. Jadi kalau mau dirombak ya rombak sekalian aja, jangan di tipis-tipis gitu ya Pak ya. Oke. Terakhir ada statement ini. Pemain yang berkarakter menyerang nih pas main itu pas jadi pelatih dia lebih sukses daripada pemain yang karakternya main bertahan. Siapa contohnya? Contohnya itu ya mungkin siapa ya? Zidane kan mungkin tipenya menyerang. Iya. Itu mungkin yang tipenya mainnya seperti itu. Setuju nggak? Maradona. Nah itu gimana, setuju nggak? Saya ngasih pendapat aja. Jadi masih belum setuju sih, belum bisa sepenuhnya setuju akan statement itu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi pelatih itu adalah seseorang sosok yang sebenarnya di dalam dunia sepak bola kadang tuh dikatakan dia orang paling pusing gitu ya, karena dia benar-benar harus memikirkan beberapa detail-detail yang ya bisa membuat tim ini menang gitu. Ya seperti Pak Dika pernah katakan kalau misalkan di dalam suatu klub ketika kalah itu adalah sesuatu yang pokoknya moodnya berubah lah gitu. Nah, pelatih itu harus bisa memenangkan pertandingan. Nah, jadi kalau misalkan statement itu ya gak setuju sebenarnya. Jadi siapapun tuh bisa jadi posisi apapun bisa jadi pelatih top sebenarnya. Oke, bahkan kayak Mourinho tuh sebenarnya bukan ex pemain ya.
Kalau Pak Dika setuju, Pak? Enggak setuju juga sih kalau dari sisi hal ini memang kondisinya semuanya is all about dari sisi perkembangan sepak bola. Formasi itu benar-benar boleh dikatakan selalu mengikuti karakter dari sisi pemain-pemain itu juga. Bahkan sekarang kalau kita lihat sekarang tuh orang lebih memilih atau pelatih-pelatih lebih memilih tidak meninggalkan tiki taka karena tiki taka tuh kan lebih terstruktur dari bawah, harus main sabar, pelan untuk build up ke atas. Kalau sekarang boleh dikatakan semua dikasih freedom, dikasih pemain yang cepat, itu bisa digunakan banyak sekarang. Direct pass sekarang udah mulai terjadi juga di sepak bola modern ini. Jadi udah sangat benar-benar luar biasa perubahannya, dan hal-hal tersebut sih kayaknya semacam hanya membuat bahwa sebenarnya di belakangnya ada owner nggak yang mau membuang uang transfer belanja bagus aja sih sebenarnya juga kan gitu. Jadi balik lagi ke gimana sebenarnya karakter pelatihnya sendiri dan timnya kebutuhan timnya seperti apa, filosofi timnya seperti apa. Oke, itu dia. Itu adalah pembahasan kita di episode ke-3 ya. Di episode ke-3 ini. Dan itu juga tadi prediksi-prediksi dari kita. Nanti kalian lihat aja yang benar berapa. Harusnya sih banyak yang benar ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya.